Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rob. Hari ini Kau izinkan kami untuk terus belajar walaupun dalam media YouTube. Ya Rob, jangan Engkau ambil keberkahan dari nikmatnya menimba ilmu ini, walaupun hanya sedetik pun, hingga kami mampu nantinya mengamalkan apa-apa yang kami dapatkan dari proses belajar kami. Ya Rob, titipkan nikmat sehat kepada kami agar kami mampu menjalankan rutinitas ibadah kami kepadamu dengan sebaik-baiknya. Salam dan salam kepada Nabi kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Allah tetapkan nikmatnya kepada kita, agar kita bisa mengambil ibroh, menjadikan setiap perjalanan kita ini menjadi amal-amal yang bisanya kita nikmati nanti di akhirat. Jadi teman-teman, hari ini kita akan masuk di pertemuan kelima tentang penstrukturan dalam konseling. Ayo kita lihat pertama. Apa itu penstrukturan? Nah, penstrukturan itu teknik yang digunakan oleh konselor untuk penetapan batasan. Nah, ibaratnya kayak gini. Teman-teman pernah lihat kereta api ya? Nah, mudah-mudahan pernah ya, walaupun dalam televisi. Nah, kereta api itu dia berjalan di rel. Nah, ketika dia tidak berjalan di rel, maka ada dua kemungkinan. Pastinya akan kecelakaan, yang kedua tidak sampai pada tujuan. Nah, konseling dalam penstrukturan seperti ini, ibaratnya ya seperti kereta api, dia harus berjalan di rel. Nah, maka penting disampaikan ke klien, menetapkan batasan-batasan yang kepada klien agar apa? Proses konseling itu bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang kita batasi? Yang kita batasi pertama adalah hakikat konseling. Apa itu konseling? Kemudian tujuan konseling itu apa? Dan proses konseling itu bagaimana? Agar apa? Proses konseling berjalan sebagaimana mestinya. Next, ayo kita lihat lebih jauh lagi bagaimana itu penstrukturan. Nah, sebelum kita bahas tujuan penstrukturan itu apa dan kenapa harus dilakukan, kita bahas dulu jenis-jenis penstrukturan. Nah, penstrukturan itu ada pertama jenisnya time limit, yaitu pembatasan waktu. Nah, pembatasan waktu ini ada yang dari konselor, ada yang dari klien. Nah, biar lebih mudah teman-teman pahami, saya langsung masuk ke contoh. Bagaimana sih contohnya penstrukturan time limit dari konselor? Misalnya nih, ada klien datang ke konselor. Misalnya kita anggap aja namanya Bunga ya. Nah, Bunga datang ke konselor. Nah, misalnya konselornya saya ya. Kemudian dia masuk ruang konseling, dia sampaikan, Pak, saya mau konseling Pak. Boleh Ananda Bunga, Bapak itu punya waktu 1,5 jam, karena setelah ini Bapak ada rapat. Kira-kira dengan waktu 1,5 jam ini, masalah Bunga bisa terselesaikan nggak? Oh bisa Pak, insya Allah bisa. Nah, kalau bisa, mari kita mulai konselingnya. Semoga dengan waktunya yang 1,5 jam ini masalah Bunga bisa terselesaikan. Nah, ini time limit dari konselor. Kita punya waktu segini, berarti kita yang membatasi waktu, karena kita ada kegiatan-kegiatan lain. Kenapa? Memang dalam konseling kita harus asertif, harus menyampaikan
kita apa adanya, nggak boleh dibuat-buat. Yang kedua, penstrukturan time limit dari klien. Nah, kalau tadi dari konselor itu waktunya dari konselor, sekarang kalau dari klien waktunya dari klien. Misalnya Budi datang, Pak, saya mau konseling Pak. Ya Budi, silakan duduk. Nah, sudah penyambutan baik-baik, kemudian disampaikan sama Budi, Pak, saya mau konseling cuma waktu saya cuma 30 menit Pak, karena setelah ini saya masuk kelas lagi. Nah, baik Budi, kira-kira dengan waktu 30 menit itu cukup untuk kita konseling? Cukup Pak. Nah, kalau cukup, mari kita selesaikan, kita manfaatkan waktu kita yang 30 menit ini untuk konseling. Nah, kenapa? Karena ini time limitnya dari klien yang punya waktu 30 menit. Kalau tadi konselor yang punya waktu. Nah, ini harus diperjelas. Kemudian ada penstrukturan role limit, pembatasan peran. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya Mawar datang, Pak, akhir-akhir ini saya sulit sekali konsentrasi dalam belajar, Pak. Karena itu saya menemui Bapak, tolong Pak, nasihati saya bagaimana caranya agar saya bisa belajar dengan baik, biar bisa konsentrasi. Ketika klien sudah menanyakan bagaimana cara dan berikan nasihat, nah ini kan sebenarnya ada di teknik, bukan di proses konseling. Maka kita sebagai konselor atau guru BK harus menggunakan penstrukturan rule limit, membatasi peran. Nah, gimana bunyinya? Gini, baik Ananda tadi minta nasihat, lalu diketahui bahwa saya tidak memberikan nasihat sebagaimana yang Ananda minta. Namun, marilah kita bicarakan bersama apa masalah Ananda dan kita carikan jalan keluarnya bersama. Nah, ini penstrukturan rule limit, pembatasan peran. Kita membatasi, menyampaikan ke klien bahwa peran kita itu bukan pemberian nasihat, tapi kita bersama-sama dengan klien itu mencari tahu apa masalah klien dan bagaimana cara keluarnya. Kemudian ada problem limit. Ini pembatasan masalah. Nah, contohnya misalnya ada Badu datang ke konselor, Pak, saya ini sulit sekali mengikuti perkuliahan sehingga prestasi belajar saya sudah rendah sekali, Pak. Di samping itu, saya kurang dapat menyelesaikan diri dengan teman-teman di kampus sehingga saya merasa terisolir. Dan ini lagi yang membingungkan saya itu bagaimana caranya mengisi liburan yang panjang nanti nih Pak. Kan liburnya kalau kuliah ini hampir 2 bulan ya Pak. Nah, maka di sini kita butuh penstrukturan problem limit, pembatasan masalah. Maka konselor katakan, tadi Anda saya dengar menghadapi 3 masalah. Itu masalah belajar, masalah penyelesaian diri dengan teman-teman, masalah penyelesaian waktu luang. Benar begitu? Benar, Pak. Nah, dari 3 masalah ini kan tidak mungkin kita bahas secara keseluruhan atau secara serempak. Kira-kira yang mana akan kita bahas terlebih dahulu? Nah, ini pembatasan problem limit. Jadi kita tidak mungkin menyelesaikan masalah klien itu ketiga-tiganya langsung. Kita harus memilih satu-satu. Jadi istilahnya ada skala prioritas yang harus kita selesaikan. Yang keempat ada penstrukturan action limit. Nah, kalau action limit itu contohnya misalnya ada Andi datang ke ruang konselor, kemudian ketika dia buka pintu tidak sopan, misalnya jedang gitu. Kemudian dia marah-marah gitu kan karena saking kesalnya gitu dengan masalah yang ada. Maka kita harus menggunakan penstrukturan action limit. Nah, bunyinya gimana? Baik, Andi itu boleh marah, boleh menyampaikan kekesalannya, tapi jangan sampai merusak barang-barang yang ada di BK di ruang konseling ini. Nah, ini action limit, kita membatasi aksi dari klien. Nah, ini jadi saya ulas kembali bahwa penstrukturan, jenis-jenis penstrukturan itu ada 4, ada time limit. Time limit ini ada dari konselor, ada dari klien. Kemudian ada rule limit, ini peran. Kemudian problem limit, ini masalah yang kita batasi. Kemudian action limit ini adalah tindakan klien. Nah, itu jadi jenis-jenis penstrukturan. Nah, penstrukturan itu juga ada bentuknya, ada yang penuh, ada yang sebagian. Nah, yang penuh ini dilakukan terhadap klien yang belum pernah konseling atau belum mengetahui tentang konseling. Dan sebagian itu dilakukan terhadap klien telah mengetahui konseling atau sudah pernah konseling atau terlihat ragu-ragu untuk mulai pembicaraan. Nah,
Nanti yang akan kita ulas itu hari ini adalah penstrukturan penuh. Nah, kalau sebagian itu ya kita menjelaskan sebagiannya saja. Apa poinnya nanti ayo kita lihat nextnya. Belum jauh, mari kita lihat. Kenapa penstrukturan itu penting? Pertama, diperkirakan tuh adanya persepsi yang berbeda-beda dari klien terhadap konseling. Jangan-jangan antara konselor dan klien itu tidak sama persepsinya, tidak sama pemahamannya konseling itu apa. Maka ini perlu kita luruskan, perlu kita benahi agar apa? Kita tidak mungkin bisa membuat sesuatu yang baik ketika kita tidak paham prosesnya seperti apa. Kita tidak mungkin bisa berjalan seiringan ketika kita beda pemahaman. Maka agar kita sama-sama bisa berjalan seiringan seperti sepasang sepatu, ya kita harus paham proses konseling seperti apa, tujuannya gimana, apa yang harus kita lakukan, peran kita apa. Kemudian, adanya kekaburan informasi tentang konseling oleh klien. Jadi klien itu terkadang informasinya setengah-setengah yang dapatkan. Oh, konseling itu memberikan nasihat. Nah, ini kan kabur informasinya, tidak jelas. Maka perlu kita struktur agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pesan proses konseling. Nah, jangan-jangan klien datang itu pengen diberikan nasihat, sedangkan kita tidak memberikan nasihat, kita malah membahas masalah klien panjang lebar untuk diselesaikan. Ini kan berbeda pandangan, maka perlu distruktur di awal. Kemudian membantu klien untuk mengetahui bagaimana kegiatan konseling, seperti apa kegiatan konseling itu. Jangan sampai klien salah paham apa yang harus dilakukan, kegiatan apa, tugas konselor apa, tugas sebagai klien apa, harus disampaikan gitu. Kemudian ada tujuan penstrukturan. Apa tujuannya? Ini kita di penstrukturan itu nanti akan menjelaskan pengertian, tujuan, sifat, azas, prinsip, dan prosedur penyelenggaraan konseling perorangan. Jadi kenapa penting kita jelaskan pengertian? Jangan sampai kalian tidak paham konseling itu apa. Kenapa harus dijelaskan tujuannya? Biar kita sama-sama satu arah, biar tidak simpang siur. Sifat konseling seperti azas-azasnya yang harus mereka patuhi itu apa, prinsipnya bagaimana, prosedurnya seperti apa, sehingga klien paham betul bahwa posisinya sebagai klien itu punya tugas tanggung jawab apa dan konselor punya tugas tanggung jawab apa, sehingga tidak tumpang tindih gitu. Menjelaskan peran konselor ya, kemudian menjelaskan peran klien, menjelaskan proses konseling yang akan dijalani oleh konselor dan klien. Jadi ini harus dijelaskan di penstrukturan. Tujuannya apa? Biar ini nih, biar paham kliennya. Biar tadi kalau ibarat gerbong kereta api ya dia tidak salah jalan, dia ngikuti rel. Nah, baik teman-teman. Nah, ini isi penstrukturan. Isi penstrukturan penuh ya. Penstrukturan penuh itu kita menjelaskan makna, tujuan, azas, peran konselor dan klien, penjelasan proses konseling, dan berdoa. Azas itu ada sukarela, terbuka, rahasia, pesan di tangan klien, dan azas kegiatan. Dan tadi kan dari bentuknya ada yang penstrukturan penuh, ada penstrukturan sebagian. Nah, kalau penuh ini isinya, tapi kalau sebagian kita hanya menjelaskan sebagiannya saja. Misalnya azasnya saja, atau tujuannya saja, atau kita menjelaskan proses konselingnya saja, atau kita menjelaskan peran konselor dan klien saja. Nah, itu penstrukturan sebagian. Kalau penuh semuanya kita jelasin. Dan ini teruntuk bagi klien-klien yang memang pertama dalam kondisi normal dia masih bisa diajak berbicara langsung dan dia dalam kondisi yang masih baik-baik saja. Dalam artian baik-baik saja ya kondisinya normal, ketika diajak konseling dia masih itu nyahut gitu ya, dia masih bisa diajak komunikasi, nanya kabar, dia jawab. Nah, penstrukturan ini tidak akan berlaku dalam sifatnya insidentil. Insidentil seperti apa? Misalnya nih ada si Mawar datang ke ruang konseling sambil nangis-nangis. Nah, ketika dia nangis-nangis itu ini nggak perlu distruktur dulu, kan nggak mungkin ya ketika orang sedang nangis, baik Mawar, ada yang bisa ibu bantu? Ada bu. Kan kalau orang nangis kan kayak gitu tuh. Nah, kan nggak mungkin nih. Udah tahu apa itu konseling? Belum. Biarkan dia menangis terlebih dahulu. Selesai dia menangis baru kita lanjutkan konselingnya.
inti dari penstrukturan itu agar klien terbuka loh. Dia mau menyatakan, dia mau menyampaikan semua isi pikiran, perasaannya pada konselor tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sehingga kita paham betul sebenarnya masalah klien itu apa. Sebenarnya kalau klien sudah terbuka, sudah sukarela, nggak penting penstrukturan. Kenapa? Klien sudah sukarela dan terbuka. Nanti kitalah yang akan menjadi pengarah si klien. Kan kita ibarat kereta api. Nah, kita lah yang menjadi masinisnya. Kita mengarahkan kereta api ini kemana. Nggak usah lah, misalnya klien itu tahu kita mau mana. Tapi kita yang mengarahkan. Kenapa? Dalam kondisi insidentil, ini bisa tidak terpakai. Jadi kalau klien datang secara normal, baik-baik saja, ini penting kita lakukan. Biar klien paham. Gitu ya. Nah, saya akan contohkan satu isi penstrukturan penuh, dan ini tidak baku ya, tidak baku. Jadi teman-teman boleh mengembangkan dengan porsi gaya bahasa sendiri, tapi tidak mengurangi inti-inti dari apa yang dibahas di isi penstrukturan ini, tidak mengurangi ini. Nah, paham ya maksudnya? Jadi bahasanya tidak baku, teman-teman bisa mengembangkan bahasanya sendiri tanpa menghilangkan inti-inti yang harus dibahas di isi penstrukturan. Saya contohkan satu secara penuh ya. Nah, misalnya klien saya itu anak SMA, namanya Andi. Nah, setelah kita sambut, kita persilakan duduk, sudah kita tanyakan kabarnya gimana, baru kita masuk di penstrukturan. Baik Andi, sudah pernah konseling Andi? Belum Pak. Baik. Boleh Bapak jelaskan konseling itu apa? Oh boleh Pak. Nah, konseling itu kayak gini Andi. Kita duduk berhadapan, Bapak sebagai konselor, Andinya sebagai klien. Tujuannya apa? Biar masalah yang Andi alami hari ini itu bisa terselesaikan. Bukankah Andi pengen bahagia? Ya pengen Pak, kata Andi kan. Baik. Nah, nanti Andi dalam menyampaikan apa-apa yang kita bahas di sini, semua masalah yang Andi alami, apapun yang pikirkan, dirasakan, Andi harus sukarela ya. Jangan ada merasa terpaksa atau disuruh orang lain. Hari ini datang sukarela Pak. Baik. Nanti apapun yang disampaikan, yang Andi pikirkan itu atau yang Andi rasakan harus terbuka ke saya. Apapun saya tanyain jawab yang sesuai dengan apa adanya, jangan dibuat-buat. Andi nggak usah ragu akan kerahasiaannya. Saya insya Allah akan menjaga kerahasiaan masalah ini, karena saya sebagai konselor sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan masalah klien. Nah, apapun nanti keputusan bersama yang kita hasilkan dari pertemuan ini, keputusan ada di tangan Andi. Andilah yang penentu mau melakukan atau tidak. Dan proses konseling ini berjalan dengan baik atau lancar tergantung bagaimana Andi menjalani proses ini. Jadi Andi harus terlibat aktif. Nah, terlibat aktif dalam proses ini. Nanti saya sebagai konselor membantu Andi menemukan sebenarnya masalah Andi itu apa. Kemudian Andi itu menyampaikan semua apa yang dia rasakan dari pertanyaan saya. Nah, seperti itu proses konseling ya. Nah, yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan masalah yang dialami ini Allah angkat secepatnya. Kenapa? Yang perlu kita pahami bahwa masalah sebenarnya yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Saya ini hanya perantara. Makanya kita penting berdoa kepada Allah agar apa? Allah bantuin kita. Kita ini nggak punya power. Kita tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah orang lain, termasuk masalah diri sendiri, tanpa bantuan dari Allah. Untuk itu, mari kita berdoa, dan doanya saya pimpin sendiri. Nah, teman-teman, sampai di sini semua isi penstrukturan sudah saya jelaskan, dan bagaimana bunyi doanya nanti di next kegiatan di semester depan akan kita bahas seperti apa bunyi doanya biar lebih jelas. Kalau pihak ini agak kurang kalau menurut saya itu kurang asik lah kalau kita bahas. Kenapa kliennya nggak ada? Gitu ya. Kemarin saya praktek di senior saudara itu baru di tahap doa aja udah pada nangis mereka. Nah itu teman-teman ya.
Dan ada yang kurang paham, yang tidak dipahami, silakan tanyakan di grup, nanti kita diskusi di sana. Banyak maaf dari saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.